Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku interaktif PR Intan Pariwara Matematika Wajib kelas 12 ya. Tepatnya di bab 3 kaidah pencacahan. Kita sudah sampai di soal B, soal uraian nomor 1 sampai 5. Langsung saja kita menuju soal yang pertama. Sebuah warung menyediakan menu makanan bakso, mie ayam, siomay, dan batagor, serta minuman es teh, es jeruk, dan es teler. Buatlah daftar semua variasi pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan di warung tersebut menggunakan A tabel B diagram ya. Kita disuruh membuat kemungkinan variasi pasangan makanan dan minuman tersebut ya dengan menggunakan dua metode, yaitu yang A tabel, yang kedua diagram pohon. Jawab. Banyak pilihan makanan ada 4 ya, yaitu bakso, mie ayam, siomay, dan batagor. Sedangkan untuk banyak pilihan minumannya juga ada 3 ya, sesuai dengan soalnya, yaitu es teh, es jeruk, dan es teler. Banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan ya, kita gunakan kaidah perkalian, yaitu 4 kali 3 ya. Makanannya 4, minumannya 3, berarti 4 kali 3 sama dengan 12 ya. Jadi, lalu kita buat daftar pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan dalam bentuk tabel ya. Kita gunakan tabel ya ini. Ini ada kolom pertama, ini kita isi dengan makanan, yaitu bakso, mie ayam, siomay, batagor. Sedangkan di sini ya baris pertama untuk minumannya yaitu es teh, es jeruk, es teler. Tinggal kita memasangkan ya. Ini kolom kedua, baris kedua yaitu bakso, es teh ya, bakso, es teh kita tulis seperti ini. Lalu di sini bakso es jeruk ya, karena lurusannya atau jika diluruskan ini bakso ketemunya jeruk ya. Lalu ini bakso es teler ya, ini mie ayam es teh ya. Mie ayam es jeruk, mie ayam es teler. Siomay es teh, siomay es jeruk ya pasangannya, terus siomay es teler. Batagor es teh, batagor es jeruk, batagor es teler. Mudah sekali, tinggal memasang-masangkannya ya. Selanjutnya, untuk yang B, daftar pasangan makanan dan minuman dalam bentuk diagram pohonnya sebagai berikut ya. Sebenarnya prinsipnya sama, tinggal memasang-masangkan ya. Sini makanan, sini minuman, lalu hasil pasangannya ya ini bakso kita buat seperti ini, dilingkari seperti ini, lalu kita buat cabangnya untuk minumannya yaitu es teh, es jeruk, es teler ya. Bakso dan es teh maka ditulis bakso, es teh. Bakso es jeruk kita tulis bakso, es jeruk. Bakso es teler berarti bakso, es teler. Nah, ini untuk baksonya. Selanjutnya untuk makanan yang kedua yaitu mie ayam. Caranya sama, kita buat cabang-cabang untuk mengisi minumannya es teh, es jeruk, es teler ya. Mie ayam dipasangkan dengan es teh, hasilnya mie ayam, es teh. Mie ayam es jeruk berarti mie ayam, es jeruk. Mie ayam es teler berarti mie ayam, es teler. Selanjutnya ini makan yang ketiga yaitu siomay. Kita buat lagi cabang minumannya es teh, es jeruk, es teler ya. Tinggal kita membuat pasangannya siomay dengan es teh, hasilnya siomay es teh. Siomay es jeruk, siomay es jeruk. Siomay es teler, siomay, es teler. Yang terakhir makanannya yaitu batagor. Kita buat cabang minumannya es teh, es jeruk, es teler ya. Lalu kita pasangkan menjadi batagor es teh, batagor es jeruk, batagor es telernya. Cukup mudah ya, ini sekedar memasang-masangkannya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 disusun bilangan ribuan yang terdiri atas 4 angka berbeda. Ingat di sini 4 angka berbeda ya, kata kuncinya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka ini dibuat angka ribuan yang berbeda begitu ya. Tentukan A bilangan terbesar, B bilangan ganjil terkecil, C banyak bilangan yang berupa bilangan genap, D banyak bilangan yang bernilai kurang dari 5.000. Penyelesaiannya atau jawab. Bilangan ribuan yang terdiri atas 4 angka ya, atau nilai tempatnya ada
ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan ya. Belakang sendiri satuan, depannya satuan ada puluhan, depannya puluhan ada ratusan, depannya ratusan ada ribuan ya. Tadi ada 4 digit ini ya. Yang A, bilangan terbesar diperoleh jika angka ribuan terbesar yaitu 8 ya. Mengapa 8? Karena di soalnya ini angka yang paling besar yaitu 8. Oleh karena angka 8 telah digunakan ya dari ke-6 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oleh karena angka 8 telah digunakan, maka angka ratusan terbesarnya yaitu 7 ya. Ini sudah digunakan, maka tinggal angka 7 yang terbesar. Nah, ini digunakan untuk angka ratusannya. Oleh karena angka 8 dan 7 telah digunakan ya, ini 8 dan 7 digunakan ya, ini tidak digunakan lagi karena syaratnya tadi berbeda ya. Maka angka puluhan terbesar adalah 6. Nah, ini 6 kita gunakan sebagai puluhan ya. Oleh karena angka 8, 7, 6 telah digunakan, maka angka satuan terbesar adalah 5 ya. Berarti ini sudah digunakan 8, 7, 6, maka satuannya kita gunakan 5. Jadi bilangan terbesar adalah 8.765. Ini untuk jawaban yang A. Yang B, bilangan terkecil diperoleh jika angka ribuannya terkecil yaitu 2 ya. Di sini di soalnya ini angka yang terkecil ini kan 2 ya. Ini kita gunakan sebagai ribuannya. Oleh karena angka 2 telah digunakan, maka angka ratusan terkecilnya adalah 3 ya. Karena kata kuncinya di sini 4 angka berbeda. Jadi 2 ini tidak boleh digunakan lagi. Ya, jadi angka ratusannya kita gunakan 3. Oleh karena angka 2 dan 3 telah digunakan, maka angka puluhan terkecil yaitu 5 ya. Kita gunakan 5. Selanjutnya, angka yang belum digunakan ada 6, 7, dan 8. Oleh karena bilangan yang diinginkan ganjil, maka angka satuannya 7 ya. 7 itu kan ganjil, angka ganjil. Satuannya kita gunakan 7. Jadi bilangan ganjil terkecil adalah 2357 ya. Ini 2357 ya. Mudah kan? Untuk yang C, banyak bilangan yang berupa bilangan genap ya. Angka satuan pada bilangan genap adalah 2 ya. Kita data yang genap ya. Itu yang genap itu 2, 6, atau 8. Nah, ini kan ada 3 pilihan ya. 1, 2, 3 ya. Angka ribuan, ratusan, dan puluhan berturut-turut mempunyai 5 pilihan ya. Tadi kan sudah diambil satu angka sebagai ribuan ya. Sebagai ribuan maka sisa 5 angka ini sebagai ribuannya ya. Ribuannya. Tadi kan ini genap ini untuk satuannya ya. Kita ambil 1 ya. Berarti tinggal 5 angka ini sebagai ribuannya. Nah, sudah digunakan 1, 2 angka berarti sisa 4. Nah, 4 ini sebagai ratusannya ya. Sudah digunakan 3 berarti sisa 3, 1, 2, 3 ini. Berarti tinggal 3 pilihan ini sebagai puluhan ya. Saya ulangi, yang genap ini ya, yang genap 6, 8, 3 ini sebagai satuannya ya. Sudah diambil satu kelompok bilangan genap ya. Ini kan ada 6 ya, 6 bilangan diambil satu kelompok, maka tinggal 5. Nah, dari kelima ini ya, 5 kelompok ini kita gunakan sebagai ratusan, maka 5 pilihan ya. 2 sudah digunakan, 2 angka ini sudah diambil sebagai satuan dan ribuan, maka tinggal 4 ya. 4 pilihan ini kita gunakan sebagai ratusan ya. Sisanya berarti tinggal 3 angka. 3 angka ini kita gunakan sebagai puluhan. Begitu ya. Banyak bilangan kita gunakan aturan perkalian ya. 3 itu dari mana? Ini dari bilangan genap ini ya, yang digunakan sebagai satuan. 3 kali 5, 5 itu dari 5 pilihan sebagai ribuan. Terus dikali 4, 4 pilihan itu sebagai ratusan. Kali 3 yaitu 3 itu sebagai puluhannya ya. Berarti 3 kali 5, 15. 15 kali 4 adalah 60. 60 kali 3, 180. Jadi banyak bilangan genap ada 180. Selanjutnya ya, ini saya tampilkan lagi soalnya ya. Kita mau jawab yang D. Banyak bilangan yang bernilai kurang dari 5.000 ya. Yang kurang dari angka ribuan pada bilangan yang bernilai kurang dari 5.000 berarti adalah 2 atau 3 ya. Ini kan di sini paling kecil dari 5 itu kan 2 dan 3. Ini kita gunakan sebagai angka ribuannya ya, karena mintanya kurang dari 5.000. Berarti ada 2 pilihan ya angkanya. 1, 2 ya. 2, 3, 2 dan 3 angkanya, berarti banyak pilihannya 2.
Angka ratusan, puluhan, dan satuan berturut-turut ya. Tadi kan ada 6 angka. 6 angka sudah diambil satu kelompok sebagai ribuannya berarti sisa 5 ya. 5 diambil satu tinggal 4 pilihan sebagai puluhan ya. Terus 4 ini diambil satu lagi sebagai satuan maka tinggal 3 pilihan ya. Maka semakin berkurang ya dari 6 menjadi 5, 4, 3. Nah, kita gunakan aturan perkalian yaitu 2. 2 itu dari ini 2 pilihan. 2 kali 5 ini 5 kali 4 kali 3. 2 kali 5 10, 10 kali 4 40, 40 kali 3 ada 120. Jadi banyak bilangan bernilai kurang dari 5.000 adalah 120. Selanjutnya untuk soal nomor 3, soal hot. Panitia sebuah lomba mempunyai 40 buku tulis untuk hadiah juara 1, 2, dan 3. Setiap peserta penerima hadiah minimal mendapatkan 10 buku tulis dan peserta berperingkat lebih tinggi harus menerima buku lebih banyak. Berapa banyak komposisi hadiah yang mungkin ya? Susunan hadiah, komposisi itu susunan hadiah yang bisa terjadi. Jawab. Ada 3 peserta penerima hadiah dan masing-masing minimal menerima 10 buku tulis. Berarti ada 30 buku tulis digunakan dan tersisa 10 buku tulis sebagai tambahan hadiah ya. Tadi kan yang juara lebih tinggi harus menerima buku lebih banyak begitu ya. 10 buku tulis tersebut dibagikan dengan ketentuan peserta berperingkat lebih tinggi harus menerima buku lebih banyak. Berarti nanti yang paling banyak itu yang juara 1 begitu ya. Komposisi pembagian 10 buku tulis yang mungkin disajikan dalam tabel ya, kita buat tabel saja ya. Nah, ini nomor juara 1, 2, 3 ini komposisi hadiahnya ya. Jika juara 1 mendapat 9, maka juara 2 mendapat 1, terus juara 3 mendapat 0 ya, berarti 19, 11, 10. Ini yang sisa 10 tadi ya, tambahannya ya. Tadi kan masing-masing dapat 10 ya, 10 tambah 9 berarti 19 ya untuk juara pertama. Untuk juara kedua 10 tambah 1 berarti 11, juara 3 berarti 10 tambah 0, 10 begitu ya. Berarti ini sisa tambahannya ditambahkan 10 ya masing-masing juara. Terus kemungkinan yang kedua yaitu juara 1 ditambah 8, terus 2, terus 0. Berarti jika ditambahkan 10 masing-masing juara berarti 18, 12, 10 ya. Kemungkinan ketiga yaitu 7, 3, 0. Berarti ditambah 10 masing-masing menjadi 17, 13, 10 ya. Kemungkinan keempat yaitu 7, 2, 1 ditambah 10 berarti 17, 12, 11 ya. Juara 1 itu harus lebih banyak begitu ya di aturannya ini. Yang kelima yaitu 6, 4, 0 ya. Berarti tambah 10, 16, 14, 0, 10. Kemungkinan keenam yaitu 6, 3, 1 berarti 16, 13, 11 ya. Ditambah 10 kan ini masing-masing. Kemungkinan ketujuh yaitu 5, 4, 1. Nah, ini ditambah 10 masing-masing berarti 15, 14, 11. Kemungkinan ke-8 yaitu 5, 3, 2 ditambah 10, 15, 13, 12. Sudah habis ya kemungkinannya. Nah, ini kalau dibuat ke-9 misalnya ini sudah 5 berarti ini 4, berarti ini 4, 2. Nah, juara 1 dan 2 kan tidak boleh sama, berarti nanti kan 14, 14 berarti kemungkinannya cukup sampai kemungkinan ke-8 ini ya anak-anak. Jadi banyak komposisi hadiah yang mungkin adalah 8 ya. Selanjutnya untuk soal nomor 4, Husnul sedang berada di toko buku. Ia menemukan beberapa macam buku dari jenis buku yang diinginkan. Berikut ini data buku yang diinginkan Husnul ya. Ini jenis bukunya matematika ada 4 pilihan, bahasa Indonesia 3, bahasa Inggris 3, biologi 2. Uang Husnul hanya cukup untuk membeli 3 buku. Jika Husnul akan membeli buku matematika, buku bahasa Indonesia, dan salah satu dari buku bahasa Inggris atau buku biologi, berapa banyak pilihan buku yang dapat Husnul beli? Jawab. Banyak pilihan buku matematika 4. Banyak pilihan buku bahasa Indonesia ada 3. Banyak pilihan buku bahasa Inggris atau ya, ini di sini kan ada tulisan bahasa Inggris atau biologi berarti dijumlahkan ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya, karena atau ya.
Banyak pilihan yang dibeli, yaitu kita gunakan kaidah perkalian yaitu 4, 3, 5 ya, ini kan 4, 3, dan 5 berarti 4 kali 3 12, 12 kali 5 60. Jadi Husnul mempunyai 60 pilihan variasi buku yang dapat dibelinya. Selanjutnya untuk soal nomor 5, soal terakhir. Dua kelompok anak harus mengirimkan 2 orang masing-masing seorang anak. Kelompok pertama terdiri atas 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Kelompok kedua terdiri atas 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. A. Berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut? B. Berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut jika harus berpasangan laki-laki dan perempuan? Penyelesaiannya atau jawab. Jumlah anggota kelompok pertama adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7 orang ya. Ini kan 3 tambah 4 berarti 7. Jumlah anggota kelompok kedua adalah 6. Ini 6 ditambah 2. 6 laki-laki ditambah 2 orang perempuan berarti 8 orang. Banyak pilihan perwakilan dari kelompok pertama adalah 7. Banyak pilihan perwakilan dari kelompok kedua adalah 8. Banyak pilihan perwakilan dari kedua kelompok dihitung menggunakan aturan perkalian. Kita gunakan aturan perkalian. Banyak pilihan perwakilan dari kedua kelompok adalah 7 dikali 8 yaitu 56. Jadi banyak pilihan perwakilan adalah 56. Untuk yang B, 2 orang yang terpilih harus berpasangan laki-laki dan perempuan. Ingat, 2 orang yang terpilih harus berpasangan laki-laki dan perempuan. Ada 2 kemungkinan yang dapat diperoleh yaitu laki-laki dari kelompok pertama dan perempuan dari kelompok kedua, atau perempuan dari kelompok pertama dan laki-laki dari kelompok kedua ya, karena syaratnya ini jika harus berpasangan laki-laki dan perempuan ya. Ini maka bisa kemungkinan laki-laki dari kelompok 1, perempuan dari kelompok 2 atau sebaliknya. Banyak pilihan laki-laki dari kelompok pertama adalah 3 ya. Tadi kan jumlahnya dari kelompok pertama itu laki-lakinya 3. Banyak pilihan perempuan dari kelompok kedua adalah 2 ya. Ini kan 2. Kita gunakan aturan perkalian ya. Banyak pilihan perwakilan dari kedua kelompok dihitung menggunakan aturan perkalian. Berarti banyak pilihan perwakilan laki-laki dari kelompok pertama dan perempuan dari kelompok kedua adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu ya. Ini untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, banyak pilihan gini kita balik ya, perempuannya dari kelompok pertama. Banyak pilihan perempuan dari kelompok pertama adalah 4, sedangkan banyak pilihan laki-laki dari kelompok kedua adalah 6 ya. Banyak pilihan perwakilan dari kedua kelompok dihitung menggunakan aturan perkalian ya. Kita gunakan aturan perkalian yaitu 4 kali 6 sama dengan 24. Ya tadi sudah kita hitung ya. Tadi hasilnya 6, maka salah satu dari perwakilan kelompok laki-laki dari kelompok pertama dan perempuan dari kelompok kedua atau sebaliknya harus terjadi karena syaratnya tadi berpasangan laki-laki dan perempuan. Sehingga banyak pilihan perwakilan dari kedua kelompok dihitung menggunakan aturan penjumlahan ya. Banyak pilihan perwakilan laki-laki dari kelompok pertama dan perempuan dari kelompok kedua atau sebaliknya adalah 6 ditambah 24 sama dengan 30. Jadi, banyak pilihan pasangan laki-laki dan perempuan adalah 30. Demikian pembahasan soal uraian asesmen uji kompetensi 1 ya, bab pencacahan, kaidah pencacahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.